makanan. Kok begini masaknya? Emang kenapa gitu, Pak? Ini acak-acakan begini, kelihatan nggak? Oh iya ya. Lain kali nggak boleh kayak begini. Kita sudah semakin ramai begini, justru harus semakin jaga kualitasnya. Yang gaji kalian itu bukan saya, bosnya. Bosnya itu ya konsumen, makanya harus ngasih yang terbaik buat konsumen. Kan gratis, Pak. Bukan masalah gratisnya, kasih yang terbaik. Itu kuncinya. Iya ya, Pak ya. Oh iya ya. Kita harus kasih yang terbaik untuk para pelanggan. Pak. Saya salah, Pak. Ini saya acak-acakan bikinnya. Ganti, Pak. Kita harus bikin yang terbaik. Ternyata bos kita itu bukan Parangga, tapi pelanggan. Saya salah. Ini, Pak. Jangan bengong aja, Pak. Prestasi pemuda dan pemudi bangsa ini tidak hanya pada dunia perfilman saja. Musik dan kuliner pun ikut mengukir prestasi yang membanggakan. Jauh dari hingar-bingar ranah musik, diam-diam pengusaha muda Rangga Umara pun menguratkan sukses yang tak kalah mengagumkan. Lewat sajian kuliner kreasinya, Rangga tidak hanya sukses memiliki 82 cabang restoran di seluruh Indonesia, tapi juga kian melebarkan sayap sampai ke luar negeri. Bahkan di negeri jiran Malaysia pun, Rangga sudah siap menebar 14 outlet di berbagai penjuru. Siapa yang menyangka jika kuliner yang biasa menjadi makanan pinggir jalan, di tangan kreatif Rangga Umara bisa naik kelas, disajikan di dalam rumah makan, bahkan sampai ke luar negeri. Sebuah kesuksesan luar biasa yang didulang pemuda Indonesia lewat jatuh bangun yang mampu menjadi inspirasi unik bagi setiap jiwa yang menyimak. Apa kata kita jemput Pak Rangga untuk kongsikan bersama dengan kita bagaimana rahsia kejayaannya dan kenapa beliau ingin datang ke Shah Alam berkongsi bersama dengan kita. Restoran Pecel Lela Shah Alam, Pak Rangga Umara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat pagi di Lela. Selamat pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama aku mengucapkan puji syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah Subhanahu wa taala kepada Muhammad sebagai junjungan kita semua, dan tak lupa kepada Mbak Awi. Ini saya ngefans juga, populer saya di Indonesia dengan Wings-nya dulu, Indonesia Awi, kemudian sekarang saya bisa berhadapan langsung Awi, luar biasa. Bukan dulu yang buat Mas. Mungkin Bapak Ibu agak terkejut kalau misalnya datang ke sini malam hari disapa atau disambut dengan selamat pagi. Nah, selamat pagi ini merupakan kebiasaan kami juga, yang mananya bahwa produk yang disajikan di Pecel Lela ini adalah produk yang fresh, seperti masakan di pagi hari. Kemudian pagi hari juga menunjukkan bahwa kami selalu semangat untuk melayani Anda semua di Malaysia ini. Dan harapannya Pecel Lele ini bisa menjadi sebuah makanan yang mendunia. Itu saja yang saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih banyak. Sebuah kehormatan dan kebanggaan bisa berada di Malaysia ini. Semoga Pecel Lele terus berjaya. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk yang merakamkan detik sejarah ini. Itu dia. Terima kasih. Semoga terjalin satu kerjasama erat. Restoran Pecel Lela Awi. Oh, kita senang. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Awi. Baik macam silakan Awi untuk menikmati Pecel Lela. Selamat datang, selamat pagi di Lela. Selamat pagi. Makanan asli khas Indonesia, sehat dan unik, Pecel Lele Lela. Dah macam zaman sekolah pula selamat pagi ni. Pecel Lele Lela. Restoran ini terletak di Seksyen 13 Shah Alam. Kalau anda peminat pecel lele, inilah tempat yang anda patut kunjungi. Saya memang suka kedai ni sebab suasana dia moden kan, environment dia
Sebenarnya lauk ni bukan makan untuk seorang tapi boleh makan ramai. Sini kena jemput orang makan. Siapa yang nak makan? Bro, main sini. Ambil tengok sini bro, sama. Dan kali ini saya telah mendapat seorang untuk mendapat eksklusif makan bersama saya di mana saya akan perkenalkan dia kau Karol Imran Ijmain. Ya, ia dipanggil untuk makan bersama saya di Buli. Baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barikana fi ma razaqana wa qina azabannar. Ini pedas ni. Dah kan? Saya pun dah segera ni. Dia punya kehangatan, kehijauan memang hijau. Rasa hidup ni makan dengan pecel lele. Merah mengancam lele sos Padang ini. Harga RM7 je. Tapi dia rasa macam 3 rasa. Ada masam, manis, masin dan juga Manis. pedas. Pedas. Ya, ini pula lele sarang tawon, salah satu menu special di restoran ini. Sarang tawon. Bro ambil pada ikan, saya ambil ikan. Abang Danan pun dah tunggu untuk masak. Hai, ikan apa? Lele sarang tawon. Lele sarang tawon. Pak, izinkan aku membikinnya boleh tak? Boleh. Ya, masa saya untuk cuba kacau telur ni. Macam dia, betul punya kita masukkan cili api. Betul. Bawang merah, bawang bawang dan juga daun kari. Daun kari. Satu-satunya yang tak ada di Malaysia ini adalah lele sarang tawon dan ini cukup famous pada yang berada di sini lah. Sarang tawon ni dia digoreng dengan madu dan telur. Oh, sudah ya? Sudah. Dan harusnya yang telur-telur yang selebihnya harus Masuk. di atas ni. Betul. Lele sarang tawon. Akak memang favourite yang tu lah. Memang sedap lele sarang tawon ni. Sarang tawon ni rasa manis sedikit. Sedap bro. Bagian ni memang sedap. Garing gila. Dia memang bagian kepala memang rangup lah. So dengan benda ni manis. Dia makan memang cair kat mulut. Bro nak ada lain makan sikit bro. Ini pula lele masak mayonis. Memang lain macam rasa lele mayonis ni. Lele masak mayonis ni pun sedap juga. Estella ni. Bukan Estella tapi Estella. Ini penutup untuk kami di restoran ni. Pada siapa kat luar tu suka makan ikan geli, datanglah ke Pecel Lele Lela. Pecel Lele Lela 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 Lela. Banyak anak muda yang merasa lebih aman, nyaman merintis karir sebagai karyawan di kantoran. Betul. Ya, kemudian yang anggap bahwa itulah satu-satunya jalan untuk mencapai sukses. Ya. Mereka takut untuk mengambil risiko keluar dan mengembangkan bisnisnya sendiri. Ya. Adakah nasihat Anda bagi mereka yang sebenarnya nggak betah jadi karyawan? Ikuti jejak Anda, apa nasihat Anda? Ya. Oke, yang pertama harus punya impian. Karena impian itu akhirnya yang menjadi tujuan kita. Dan kedua, kita harus mencintai apa yang kita lakukan. Dan mencintai itu karena kita yakin kita akan sampai di tujuan kita. Mau apapun bisnisnya, mau jualan pecel lele, mau jualan gorengan, mau jualan hal apapun, saya yakin pasti sukses. Selama kita bisa menikmati setiap proses yang ada. Dan yang tiga adalah komitmen. Komitmen itu bagaimana kita bisa terus bertahan sampai sukses. Jadi pengertian sabar sesungguhnya bukan hanya sekedar menahan diri atau pasrah atau nyerah gitu ya. Tapi sabar yang sesungguhnya adalah kita komitmen dalam arti kita sabar menahan diri sampai sukses. Bisnis apapun pasti sukses. Tidak pernah ada orang yang gagal. Yang gagal itu hanya cara-caranya saja. Ada satu kalimat yang ini sangat menampar saya. Jadi buat rencana hidupmu sendiri atau seumur hidup kamu akan jadi bagian dari rencana hidup orang lain. Seberapa pintarnya kita, seberapa hebatnya kita, seberapa rajinnya dan disiplin kita, kalau kita nggak punya rencana hidup, kita hanya akan direncanakan oleh orang lain. Sebenarnya karena outletnya banyak aja. Ya kalau saya pikir bisnis ini kan sama kayak main sulap Mas jadi. Gitu. Orang ngelihat kalau kita main sulap terus kita kasih tahu caranya atau mereka tahu caranya, mereka bilang, "Oh, gitu juga gue bisa." Ya. Tapi begitu mereka lupa mereka lupa prosesnya, konsistennya. Terus kalau tiba-tiba ada trik-trik yang kira-kira nggak masuk akal, mereka bilang jin, terus sihir gitu ya. Sama bisnis gitu juga. Kalau saya mengambil kesimpulan dari obrolan kita hari ini, yang pertama adalah bisnis harus ada temennya.
Yang kedua adalah harus mau terbuka mencoba hal-hal baru dengan cara gaul dengan orang yang lebih pintar. Atau bergaul dengan orang yang punya omset lebih besar, experience lebih lama, supaya kita bisa terangkat lebih cepat. Tapi faktor yang terakhir nih yang menurut saya juga sangat penting adalah kalau bisa dibayangkan pasti bisa dilaksanakan. Mesti bisa ngehayal dulu. Menghayal itu kritis banget ya. Manfaat dari diri kita buat orang lain, bukan kita tahan sendiri. Ya sama, apapun itu, pengalaman, ilmu, kemudian finansial. Ya, kalau itu terus kita alirkan, ya, itu semua manfaatnya akan kembali ke kita. Justru kalau yang pelit ilmu di komunitas ini, ya mungkin orang juga akan ngelihat, oh ini maunya cuma taking aja, bukan giving. Begitu ada orang nanya, dia menutup diri. Nah, itu akan terseleksi sendiri. Saya sekarang mungkin kebahagiaan buat saya adalah di saat saya bisa membantu orang lain untuk sukses. Ya, saya sudah sampai di titik tertentu, saya sudah merasakan, tapi di sisi lain ada yang masih berjuang. Dan saya merasa mungkin itu DNA saya dari dulu gitu ya, saya senang ngelakuin itu. Saya membangun komunitas ini, membuka kelas atau seminar, bukan berarti saya ngerasa lebih pinter atau lebih hebat. Cuma kebetulan saya ada di bisnis kuliner ini udah lebih dari 20 tahun. Saya melakukan banyak kesalahan, saya mendapatkan banyak masalah, tapi dari masalah-masalah itu saya belajar. Dan hasil pembelajarannya saya bagikan lagi ke teman-teman, supaya teman-teman tidak melakukan kesalahan yang sama. Saya nggak ngajarin yang instan-instan di sini. Gitu. Nah, ini. Saya bicara percepatan. Nah, bicara percepatan tuh gimana? Misalnya kalau kita jalan sendiri nih, terus nggak ada knowledge, nggak ada community gitu ya, ya pasti akan jatuh sana sini, kejeblos sana sini gitu ya. Nah, dengan adanya komunitas, ada orang yang udah lebih dulu jalanin, akan ngasih tahu jangan lewat sini, gue udah pernah lewat sini nih, lewat sini aja lebih cepat, jangan lewat sana, lewat sini aja lebih aman ya. Nah dengan gitu dia nggak harus jatuh dulu karena ada orang yang udah pernah ngalamin duluan. Nah itu yang disebut dengan percepatan atau akselerasi. Karena sukses itu nggak bisa dibeli cash. Sukses itu belinya harus nyicil. Nyicil dengan membangun kebiasaan yang positif. Sama mengelilingi diri kita sama support system yang benar gitu ya. Keren banget lagi. Sukses nggak bisa dibeli sama cash. Nggak bisa, harus nyicil. Tapi sukses dibeli dengan cara nyicil. Iya. Wah mantap. Ini loh yang tadi yang saya cari tahu gitu teman-teman. Ternyata pentingnya komunitas, pentingnya tempat ngumpul, yang dimana nanti ujung-ujungnya kalau nggak jelas siapa pemilik komunitasnya, kalau nggak jelas siapa inisiatornya, yang ujung-ujungnya dia kena oknum, kena penipuan, ya kan, masuk dalam katanya iming-iming ini sebuah pergerakan, community, taunya suruh jualin produknya dia doang, MLM jualin produknya dia doang, oknum-oknum ini kan. Nah makanya saya panggil Anda. Ya siapa tahu dia mau buka bisnis kuliner bisa gitu ya. Akun channelnya Mas Rangga Umara di Kuliner Mas. Kuliner Mas. Kuliner Mastery, kuliner Indonesia mendunia. Kuliner Indonesia